Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Mungkin kita udah podcast yang kedua ya, ini untuk kelompok 4 di angkatan 62. Perkenalkan, saya Parida Febrianti selaku pembawa acara, dan dalam podcast kali ini kita akan mengobrol dan berbincang-bincang mengenai pelayanan berakhlak di sektor transportasi. Dalam kesempatan kali ini, tentunya saya telah mengundang para narasumber dari rekan-rekan CPNS Kementerian Perhubungan. Di sini saya lihat narasumbernya ganteng-ganteng semua ya. Dimulai dari ada Mas Rangga, Mas Peri, Mas Patul, dan juga Mas Arif. Tentunya rekan-rekan saya ini dari penempatan yang beraneka ragam, mulai dari udara, laut, juga darat. Cocok sekali untuk pembahasan kita kali ini di sektor transportasi. Oke, sebelum kita mulai ke inti pembahasan kita, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu core value berakhlak. Berakhlak akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Apa saja yang dimaksud dari nilai-nilai tersebut? Kita akan dengarkan penjelasan dari narasumber kita yang pertama. Kita minta dari Mas Patul, bisa menjelaskannya, Mas? Baik, terima kasih Mbak Farida. Jadi di tengah-tengah perubahan yang pesat zaman ini, ASN harap mampu untuk bergerak cepat guna mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi. Begitupun dan diharapkan kepada ASN seperti apa yang disebutkan Mbak Farida tadi, memiliki nilai-nilai berakhlak tersebut. Yang pertama nilainya yaitu berorientasi pelayan. Dengan ini memenuhi bersikap memberikan solusi atas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya yang kedua, akuntabel. Dapat dipahami dengan sikap jujur, tanggung jawab, memiliki disiplin, dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan. Selanjutnya itu kompeten. Untuk menjalankan tugas dan fungsi peningkatan kompetensi sangat penting dilakukan dengan kompetensi yang makin baik, memungkinkan bagi ASN untuk dapat memberikan kelayakan yang terbaik, juga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya yaitu harmonis. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Kenyamanan, keharmonisan lingkungan kerja dapat mendorong dan memotivasi ASN untuk lebih produktif dalam bekerja. Selanjutnya, dasar ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi, dan tentu saja harus selalu menjaga nama baik negara. Mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan, harus responsif dengan berbagai masalah yang berkembang. Selanjutnya, kolaboratif. Dengan nilai dasar ini dapat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diharapkan ASN mampu berkolaborasi dengan berbagai unsur dalam organisasi di dalam maupun di luar organisasi. Baik, Mbak. Cukup, Mbak. Oke, terima kasih Mas Patul untuk penjelasannya. Sebelumnya Mas Patul ini penempatannya di mana, Mas? Aku penempatan di UPBU Domine Eduard Osok. Oh, oke. Terima kasih Mas untuk penjelasannya mengenai nilai-nilai berakhlak tadi. Untuk nilai-nilai berakhlak ini, apakah bisa kita terapkan? Seperti apa ya contohnya? Mungkin langsung saja kita tanya ke narasumber kita yang kedua, Mas Arif. Mas Arif ini saya dengar Mas Arif penempatannya di sektor pelayanan pelabuhan ya, Mas? Ya, baik Mbak Farida, terima kasih. Betul Mbak, untuk saya ini sekarang ada di penempatan pelabuhan penyeberangan Pulau Lembeh. Oh, Lembeh di mana itu? Provinsinya di mana itu, Mas? Di Bitung, Sulawesi Utara.
Oh, oke oke oke. Ya, Langsung saja ya Mas, contohnya apa yang Mas ya. Arif, lakukan untuk nilai berorientasi pelayanan dan juga akuntabel di kantor saat ini yang Mas Arif, pelaksanaan tugasnya tuh gimana tuh coba? Jelasin ya Mas, Ya, tolong. baik baik. Sebelumnya yaitu saya akan jelaskan sedikit apa itu berorientasi pelayanan, yaitu merupakan komitmen memberikan pelayanan prima kepada kepuasan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah mencetuskan employer branding, yaitu dengan hashtag bangga melayani bangsa. Branding ini menunjukkan Mbak bahwa ASN adalah profesi yang bangga dalam melayani bangsa. Dengan kebanggaan tersebut tentunya diharapkan ASN juga harus mampu menyeimbangkan harapan dan ekspektasi organisasi terhadap dirinya dengan terus meningkatkan kinerja secara terus-menerus, selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas dan menyesuaikan perilaku dengan nilai dasar ASN atau yang kita kenal biasanya disebut core value ASN. Contoh kecil nih yang saya terapkan Mbak di kantor yaitu untuk berorientasi pelayanan ada 5S. Apa itu 5S? 5S itu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam pelayanan terhadap masyarakat ataupun para calon penumpang kapal. Memang itu sebuah hal kecil ya, mungkin 5S itu yaitu hanya memberikan senyum, salam ketika para calon penumpang ini bertanya atau minta arahan. Tapi kalau kita lakukan dengan baik dan benar, mereka pasti para calon penumpang ini akan merasa nyaman dan aman tentunya dengan pelayanan yang kita berikan. Seperti kalau kita di Indomaret itu Mbak, nah, itu kan contoh kecil 5S juga. Pasti sebelum masuk aja kita udah dikasih salam dan disambut. Jadi para calon pembeli ini pasti akan lebih merasa nyaman di dalam ini Indomaret. Yang selanjutnya ada akuntabel, yaitu merupakan intinya itu pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan, baik dari institusi kita ataupun pimpinan. Contohnya yaitu kita sering mendengar nih yang namanya for say no, yaitu ada bribery atau suap, no give, tidak menerima hadiah, no kickback, tidak memberikan imbalan, no luxury service, atau tidak menerima pelayanan mewah. Itu merupakan contoh-contoh yang harus kita hindari ya, Mbak, dalam pelayanan kepada publik. Yang lain lagi itu ada dengan cara melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas. Contohnya berangkat kerja tepat pada waktunya, lalu mengikuti kegiatan apel di kantor. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Arif penjelasannya. Mungkin dari penjelasan Mas Arif tadi kita udah dapat ilmu baru nih untuk kita memberikan pelayanan dengan menerapkan 5S ya. Benar Mas Arif yang diterapkan oleh Mas Arif di pelayanan di pelabuhan? Ya, betul sekali, Iya, dengan Mbak menerapkan Farida. 5S tadi, senyum, salam. Oke, Sapa, terima kasih ya Mas sopan, Arif. dan Mungkin santun. selanjutnya Ya, ada nilai kompeten dan harmonis. Kali ini saya ingin eee, mendapat penjelasan mengenai nilai kompeten dan harmonis dari Mas Rangga yang bekerja di Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi. Benar Mas Rangga? Iya, betul, Penempatannya Mbak. di API Banyuwangi? Betul, penempatan saya di Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi. Baik, saya mungkin akan memberikan suatu penjelasan mengenai kompeten ya, Mbak. Untuk kompeten itu sendiri, terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya. Untuk konsep dari kompetensi itu sendiri merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang teridentifikasi dalam kemampuan dan perilaku seorang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Untuk prinsip pengembangan kompetensi dari
kita semuanya sebagai ASN, yang pertama prosesi dan pegawai. Kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya itu sendiri. Yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Nah, yang terakhir adalah pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir seseorang. Nah, untuk contohnya, itu seperti mengikuti seminar atau diklat dalam rangka pengembangan diri, belajar secara mandiri, dan meningkatkan rasa ingin tahu dalam ilmu sesuai dengan pekerjaan kita. Nah, lalu ada harmonis nih. Pengertian dari harmonis menurut Webster itu having a pleasing mixture of notes. Nah, menurut KBBI bersangkut paut dengan harmoni, sela atau sekata. Nah, kalau dari toko Wikipedia, terikat secara serasi atau sesuai. Jadi untuk harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor debut, merupakan salah sikap saling peduli, menghargai perbedaan, keanekaragaman berbangsa dan bernegara. Di Indonesia kan merupakan suatu negara kepulauan terbesar ya di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa di tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpendudukan terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam merupakan mineral dan tambang. Kekayaan hutan tropis dan kekayaan dari laut di seluruh Indonesia. Nah, untuk dampaknya, yang pertama mungkin untuk diri kita sendiri, suasana bekerja menjadi tidak nyaman. Terus yang kedua, pekerjaan kita terbengkalai. Yang ketiga, kinerja kita buruk. Dan yang keempat, layanan kepada masyarakat pun menjadi tidak optimal. Nah, untuk contohnya, yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Rangga untuk penjelasannya yang panjang lebar lah. Ibaratnya udah dijelasin benar itu dari mengenai sikap harmonis. Berarti amat penting ya Mas untuk sikap harmonis ini kita terapkan dalam bidang pelayanan. Penting sekali Mbak. Oke, terima kasih Mas Rangga untuk penjelasannya. Mungkin selanjutnya dari nilai loyal, adaptif, dan juga kolaboratif, itu akan dijelaskan oleh narasumber terakhir kita pada hari ini, yaitu Mas Peri. Mas Peri? Siap. Mas Peri, untuk penempatannya di mana, Mas? Untuk penempatan saya di itu, Mbak, UPPKB Subul Salab, BPTD Wilayah 1 Provinsi Aceh. Oh, di Aceh. Wah, jauh juga ya. Baiklah, Mas, langsung saja dijelasin mengenai loyal, adaptif, dan kolaboratif. Silakan. Baik, terima kasih, Mbak. Untuk yang pertama, yakni loyal. Loyal sendiri adalah sikap berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Sebagai contoh dalam sikap loyal, yaitu menyelesaikan pekerjaan walaupun sudah di luar jam kerja sehingga tuntas, dan melaksanakan perintah pimpinan dengan baik. Mungkin ini yang menjadi keluhan, Mbak, dari teman-teman, karena kita sudah selesai
selesai jam kerja tapi masih ada tugas yang belum diselesaikan, masih ada tugas tambahan. Mungkin itu poin yang harus diubah, mindset yang diubah. Karena kita diberikan tugas oleh pimpinan, berarti pimpinan tuh percaya kepada kita bahwa kita tuh bisa menyelesaikan tugas tersebut. Untuk yang kedua, yakni sikap adaptif. Adaptif sendiri merupakan sikap yang berinovasi dan antusias terhadap perubahan yang lebih baik. Sebagai contohnya, menggunakan sistem teknologi dalam pelayanan agar efektif dan efisien, seperti menggunakan menggunakan masker di era pandemi. Untuk yang ketiga ini, kolaboratif. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis dan kompak. Sebagai contoh, melakukan diskusi bersama teman sejawat terkait pekerjaan, membagi tugas dengan kelebihan masing-masing. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Peri. Untuk Mas Peri mungkin udah menjadi narasumber kita penutup lah ya di akhir podcast kita hari ini. Semoga nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan terus dan menjadi acuan kita dalam bekerja, sehingga mampu melakukan pelayanan prima tentunya terhadap masyarakat. Pada akhirnya, kita harus berpamitan terlebih dahulu. Terima kasih kepada para narasumber, teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa di lain kesempatan di podcast kita selanjutnya mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.